Kepautan saat itu ditelepon oleh mertuanya. Dia memberikan pernyataan bahwa saat itu dia sedang mengantarkan anaknya di PAUD. Dan kebetulan HP yang dibawa adalah HP suaminya. HP suaminya. Kok aneh ya? Apakah HP suaminya kebawa dia? Ataukah memang sehari-hari dia yang menguasai HP suaminya? Di sini saya nggak tahu. Cuman di sini saya ingin memprediksi apakah memang benar Ibu Kepautan itu, Ibu Menteri Kepautan itu memang sedang sidak di PAUD ataukah sedang jalan-jalan di tempat yang lainnya. Mari kita lihat di sini. Ada energi apakah tentang Ibu Menteri Kepautan tersebut? Apakah memang dia sidak di SD PAUD? Kok di SD di sekolah PAUD? Ataukah lagi ke tempat yang lainnya, karena di saat itu masih masa-masa PPKM, sekolah-sekolah online, apalagi sekolah PAUD. Apakah Ibu Menteri Kepautan sedang sidak ke sekolah PAUD kala itu? Teman-teman, saya ada penglihatan di sini. Ada kepanikan di Ibu Menteri Kepautan ini kala itu. Panik dia, pikirannya nggak jelas gimana gitu, kayak sesuatu kepanikan yang ada di dalam pikirannya. Kenapa panik pagi itu? Kenapa panik? Ya kita nggak tahu kenapa panik Ibu Menteri. Kemudian ketika mertuanya telepon, kenapa yang menjawab dia, padahal mertuanya telepon ini di nomor anaknya. Kenapa Ibu PAUD yang menerima? Alasannya sedang ke PAUD, mengantar anaknya ke PAUD. Aduh, apakah kamu ke PAUD kala itu? Ada tongkat satu, ada sesuatu yang baru, di sini, ya. Ada sesuatu yang baru, teman-teman. Sebuah tempat yang baru, atau bukan di PAUD. Kemudian demi sebuah misi dan visi, demi sebuah kesuksesan terkait dengan misi dan visinya, atau apa yang dituju, ada simbol semangat berbicara pada yang penting-penting saja. Ada seseorang maju perang yang dihujani tongkat 9. Seperti yang saya bilang tadi di penglihatan, ada kepanikan, kecemasan di energi Menteri Kepautan tadi itu. Karena apa? Ternyata di sini ada simbol peperangan. Dia saat itu sedang ada semacam kejadian dan dia merasa saya harus bagaimana ini, agar masalah ini tidak sampai tidak sampai merugikan diri saya, tidak sampai mengorbankan saya dan lain sebagainya. Satu kartu lagi. Halusinasi, fantasi, daya khayal, kebohongan keluar 7 jangkir. Jadi di sini ada sesuatu hal baru yang dilakukan oleh Ibu Menteri Kepautan ini tadi. Ada simbol tongkat 1. Sesuatu yang baru yang dilakukan, dan ini untuk misi dan visi atau untuk sebuah tujuan. Nah, dia saat itu ada sebuah kejadian yang membuat dia merasa kayak maju perang. Nah, karena hal inilah pada akhirnya dia melakukan sebuah tindakan, adanya halusinasi, adanya daya khayal yang sudah diciptakan, yang berbuah adanya sebuah kebohongan. Kalau dilihat dari kartu ini, bukan di PAUD Ibu Menteri Kepautan ini,
Tapi Ibu Menteri ada sesuatu yang dilakukan bukan ke PAUD. Mungkin itu hanya sebatas alibi saja untuk bisa agar dia tidak tercurigai di sini, untuk bisa menyelamatkan diri dari kasus Raja Patih tersebut. Ada simbol seseorang maju perang, dan orang ini berusaha untuk memenangkan peperangan itu. Walaupun peperangan ini dia dihujani dengan 9 tongkat, yang artinya sangat-sangat genting masalahnya. 9 loh ya, sangat genting masalahnya, bukan masalah kaleng-kaleng. Makanya di sini dia berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya agar tidak terkait di masalah tersebut. Tapi kalau dibilang ke PAUD, ini ada 7 cangkir. Tolong cek di Google arti kartu tarot 7 cangkir atau 7 piala itu artinya apa. Artinya terkait dengan halusinasi, fantasi, impian, cita-cita. Berarti apa yang dikatakan dia ke PAUD itu masih fantasinya, masih angen-angennya, masih halusinasi yang diciptakan. Seperti itu ya teman-teman. Terdeteksi adanya sebuah kebohongan yang sudah diucapkan bahwa Ibu Menteri Kepautan skala itu sedang mengantar anaknya ke PAUD. Kalau di kartu ini tidak ke PAUD, ada sebuah kegiatan yang baru dilakukan dan ini terkait adanya sebuah masalah yang besar yang dihadapinya. Makanya demi menyelamatkan dirinya agar tidak tersangkut di kasus ini, dia mengatakan sedang ke PAUD. Padahal itu adalah daya ciptanya, halusinasinya, daya khayalnya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Seperti itu kalau dari prediksi. Prediksi ini bisa salah, bisa benar. Kita masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah, karena semuanya itu juga berpijak pada keputusan dari pihak kepolisian. Tapi berhubung masalah ini sudah terlalu lama, membuat kita juga menjadi gerah, menjadi sebel, dan menjadi tidak sabar dengan kelambatan dari pengungkapan kasus ini. Doakan saja semoga masalah ini cepat selesai ya teman-teman.